naon nu dilakonan ku Dedi Mulyadi tiba heula tepi kayeuna teu pira. Hayang gunung rentu, hayang sawah ngampar, hayang laut ngaguru. Sabab kamakmuran rakyat didinya aya. Kulantaran kitu saha wae nu hoyong jadi pamimpin, saha wae nu hoyong janten politisi, niatna eta balik kasarakan pangbalikan, balik kawiwitan ka alam asal poe asal, balik ke ajaran Siliwangi. Ari balik ke ajaran Siliwangi teh naon? Balik ka diri. Ari balik ka diri teh naon? Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, sawah kudu lebakan, kabeh ieu alam kudu balik deui ka asalna. Carana kumaha? Hei, jagaan gunung, jagaan Siracai, jagaan Susukan, jagaan Walungan. Hei, eta kabeh jagaan. Sabab didinya kamakmuran rakyat. Bohong sia, lamun ngugar gunung, lamun ngurug sawah, lamun ngurug walungan, lamun ngabedah laut. Bohong, Indonesia bakal makmur. Duit nu diraih ku negara bakal ancur-ancuran. Wah bisa ngawangun kemakmuran rakyat. Negara nu eksploitasi, provinsi nu eksploitasi, kabupaten nu eksploitasi, nu makmur rakyatna Data statistik kehancuran alam berdampak pada kemiskinan. Aya nu beunghar tapi nu beungharna kalangsud. Kalangsudna kumaha? Poho ka diri, duit eueuh hartina, hawana lapar wae, hawana hayang barang hakan wae, gunung geus diralut, laut diuyuh. Model pendekatan. Manta kuring teu bisa cicing terus. Jadi kasing saha wae bisa menghalangi Dedi Mulyadi untuk berkuasa. Tapi Anda tidak akan bisa menghalangi Dedi Mulyadi untuk berkarya. Tidak akan bisa. Tapi orang bisa berkuasa belum tentu bisa berkarya. Urusan karya, saya ngomong sama Pak Kades selama tinggal di Lembur Pakuan. Apa yang saya tanya ke Pak Kades? Pak Kades, bisa tuh saya jadi ketua RW? Cek Pak Kades, tuh bisa Pak. Tuh bisa naona, bingung nitahna. Kenapa saya menawarkan menjadi ketua RW? Karena saya ingin berkarya. Saya ingin gerakin RT agar setiap RT tertata sampahnya, tertata lingkungannya, tertata rumah rakyatnya. Saya ingin gerakin seluruh masyarakat. Saya ingin kampung ini menjadi kampung tauladan, kampung percontohan, bukan menang lomba. Karena lomba tidak akan bisa menghasilkan apapun, tapi lahir sebuah kesadaran kolektif agar apa? Hei, urang di mana? Di Lembur. Minum naon? Cai. Di mana caina? Sumur. Sabaraha jarak sumur jeung toilet? Harus diatur. Penting. Kunaon sumur kudu di Lembur kudu aya? Saha nu ngajamin isukan air mineral aya keneh? Terus naon deui? Inefisiensi. Baheula nginum teh cara jeung ngadidik anak mimba moal isuk diasupkeun ka nu gentong. Ayeuna kabeh budak geus nginum air mineral, isuk-isuk nginum minuman anu berkadar gula. Cara minum geus teu nyaho, sumber cai geus teu nyaho. Lamun geus model kitu dalam kaidah ilmu sosial budaya, maka orang itu akan tidak pernah mencintai tanah airnya. Kalau tidak mencintai tanah airnya, kenapa? Tidak ada ikatan moral diri dengan alamnya, dengan air menjadi sumber kehidupannya, maka dia besok tidak akan pernah tahu dia ini siapa dan dari mana. Apa yang akan terjadi? Dengan mudah dia akan digusur dari satu tempat ke tempat lain. Dia tidak punya rumah, dia tidak punya kampung halaman. Kalau orang sudah tidak punya rumah, tidak punya kampung halaman, maka dia nggak punya negara.
Saya itu ngajarin itu. Jadi bukan urusan pangsi ikat, bukan urusan Sunda menjadi nggak jelas. Sunda menjadi konsep paripurna tentang apa? Tentang tata ruang, tentang tata lingkungan, melahirkan ajaran Siliwangi. Siliwangi itu sesungguhnya adalah ajaran tentang kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi itu apa? Tidak ada sesuatu yang terbuang. Cek Allah, tidak ada yang kuciptakan yang sia-sia bagi mereka yang berpikir. Jadi konstruksi berpikirnya adalah konstruksi tentang sebuah bangsa. Simkuring nyontolan kan. Imah di janelaan, teu di ASEAN. Jangan naon supaya hirup efisien, cager. Lamun imah terus-terusan di ASEAN, sare oksigena muter didinya, ancaman stroke akan menjadi penyakit yang terus menggejala di mana-mana. Jantan konstruksi. Nah, untuk itu saya katakan, karena urusan karya itu bukan urusan kekuasaan, urusan kemauan orang berbuat yang terbaik dalam hidup. Jadi kalau ditanya, Pak Dedi siap jadi RT? Siap. Siap jadi RW? Siap. Siap jadi kepala dusun? Siap. Siap jadi camat? Tidak mungkin. Siap jadi bupati 2 periode? Pugu. Berhasil? Dulu we ku siap. Ya kan? Dulu we ku siap. Puncak kepemimpinan saya apa? Taman Sri Baduga Maharaja. Konsepsi dan konstruksinya, berpikirnya apa? Berpikirnya adalah saya ingin memperlihatkan pada dunia bahwa teknologi pengelolaan air itu adalah warisan kebudayaan Sunda yang itu dikembangkan oleh Belanda. Batu tulis di Bogor bercerita tentang apa? Bercerita keberhasilan raja yang berhasil membangun parit untuk kepentingan konstruksi pertanian warganya. Sehingga puncaknya adalah Taman Sri Baduga Maharaja, bahwa air itu adalah sarana untuk membangun kemakmuran. Maka di situ air adalah sarana transportasi, air sarana pertanian, air sarana perikanan, air adalah sarana rekreasi. Sistem itu akan menjadi sistem nilai. Jadi kalau Ibu Erlita nanti mau memimpin Subang, maka air digunakan menjadi konstruksi bagi kemakmuran rakyatnya. Jangan lagi ada orang yang membuang limbah ke sungai, dan jangan lagi limbah rumah tangga masuk ke sungai. Kenapa? Kita hidup dari air dan kita dimuliakan oleh air. Dalam kaidah Islam, air itu adalah sarana untuk suci dan mensucikan. Ini dilupakan karena pikiran kita adalah pikiran bangsa yang sebentar lagi mungkin akan bangsa yang terjajah pikirannya, kekuatan ekonominya, apapun, konstruksi. Karena itu saya katakan siap. Jadi apa lagi? Jadi gubernur? Siap. Apakah Deddy Mulyadi sudah jadi gubernur? Sudah. Gubernur apa? Gubernur kultural, gubernur budaya, gubernur rakyat. Buktinya naon darah tangka dia pinu. Buktinya naon? Urusan tutulung te pandang kudu di Purwakarta, teu ngitung dapil aing mah. Teu kudu di Karawang, teu kudu di Bekasi, ka Bogor tepi, ka Ciamis tepi. Ngan omat ari nek ngenta manglunasan bak emok tong ka dieu da aing teh boga duit. Jadi apa
Apa yang bisa Dedi bantu? Yang bisa Dedi bantu itu adalah saya berjalan menemukan sesuatu itu kemudian saya selesaikan. Tapi kalau saya nongkrong di sini, orang datang ke sini pengen lunas Bank BRI, Bank Jabar, Bank Emok, aing mah teu boga APBD. Betul kan? Gak bisa saya bisa melakukan itu atau bea kulo aing dijual. Itu jangan salah tafsir. Dedi Mulyadi dermawan sugan we cenah ieu urut renten 40 juta dibayar, ya nggak bisa. Saya tidak bisa melayani itu. Yang saya layani apa? Yang saya layani adalah yang kata hati saya harus dilayani. Kata hati saya harus. Maka kalau bicara dari mana belajar? Belajarlah dari hal kecil. Tadi enjing, saya tadi pagi saya pergi menjemput Nihiang di gerbang tol Jatiluhur. Nihiang itu, ini cerita Nihiang. Selain nanti ada cerita Ula, Atira, dua-duanya anak ayah. Cerita apa Nihiang? Itu cerita rasa, cerita cinta. Jadi kalau di tanah cinta, siapakah wanita yang dicintai oleh Dedi Mulyadi? Ada dua orang. Satu Umi Karsiti, dua Hyang Ayu. Itulah wanita yang dicintai. Yang lain belum ada yang masuk ke hati saya. Kenapa? Karena urusan rasa. Urusan rasa itu bukan urusan yang tiba-tiba. Kenapa? Dia butuh pengorbanan. Dia butuh nilai yang harus saya pelajari. Kenapa dua orang itu saya anggap orang yang paling saya cintai? Karena dua-duanya satu. Bagi saya, Nihiang Ayu dan Mi Karsiti adalah satu kesatuan. Perspektifnya apa? Perspektifnya saya meyakini bahwa Mi Karsiti nitisnya ke Nihiang Ayu. Nitis. Nitis itu rasa, cinta. Badannya boleh hilang, tapi rasa dan cintanya dia tetap ada. Maka Mi Karsiti itu menitipkan Dedi Mulyadi pada Nihiang Ayu. Bisa jadi nanti suatu saat yang merawat saya ketika tua, yang menjaga hidup saya adalah dia, anak perempuan itu. Kalau yang laki-laki pasti merawat istrinya masing-masing. Ini cinta. Tetapi apakah laki-laki juga akan menjaganya? Menjaganya. Ula menjaga saya sejak dia dilahirkan. Menemani saya sampai hari ini. Dia tetap jadi pendekar. Atira menemani saya dalam bentuk karya-karya. Menjaganya. Jadi semuanya adalah satu kesatuan. Cuman ada beda proporsi. Yang satu rasa, yang satu raga. Nah, ini konstruksi. Karena ini konstruksi. Yakinlah, ini saya ngomong tentang genetika. Ini ilmu. Ngapain ngumpul di sini kalau tidak ada ilmunya? Hei, orang Arab secara genetik dia akan tetap ada sampai akhir zaman. Kenapa? Al-Atas, Al-Atos, Asyega. Gennya ada. Hitungan gennya terus. Orang Batak sampai kiamat tetap ada. Dia Nasution, dia Panjaitan, terus. Mana yang akan hilang? Orang Sunda. Kenapa? Genetikanya habis. Genetikanya habis oleh apa? Gak bisa mengurut dirinya. Namanya sudah berubah menjadi nama-nama kekinian. Di garisnya juga susah. Satu sama lain sudah tidak saling kenal. Dia berasal dari siapa? Leluhurnya siapa? Akinya siapa? Nininya siapa? Jangawarengnya siapa? Udeg-udegnya siapa? Kaisiurnya siapa? Duk Cinetopnya siapa? Tidak tahu. Ini ilmu. Dari sekarang orang Sunda harus mulai pakai nama belakang. Untuk kalian sebagai suku tidak hilang 30 tahun lagi. Saya memulai itu. Anak saya tiga-tiganya di ujungnya harus dikasih nama Mulyadi, Putra Mulyadi,
putri, dan harus terus sampai nanti, biar tahu nanti suatu saat 100 tahun ke depan saya berasal dari gen apa, orang Sunda sulit melacaknya. Ini penting. Kita lupa orang Batak sudah bisa membaca zaman. Siapa yang secara gen tetap ada? Orang Sunda kelas menengah yang ningrat, Kusuma Brata, Nata Negara, Aing Malay Nata Negara, Nata Kampung. Ya kan? Dari Nata. Kalau kampung sudah ditata maka negara terjaga. Kalau kampung dirusak maka negara akan hancur. Ini penting, berulang-ulang, ini pengetahuan. Ini penting, saya ngingetin pada semua. Di mana dulu genetika orang Sunda dikumpulkan? Pada tradisi. Di mana tradisinya? Hajatan, silaturahmi, nu jauh dideketkan, dikumpulkan, hajat nangariung kebudayaannya, ngobrol, panca kaki, nanya, kumaha, dulur, baraya, ngumpul kabeh. Di mana rusak tradisi hajat? Dirubahlah tradisinya menjadi uang yang datang, gaya prasmanan, silaturahmi, datang mikeun amplop balik deui. Mun untung mending anggar sia rugi. Ini penting dikumpul. Di mana lagi tradisi itu ada? Lebaran, ziarah ke kuburan. Itu bagian mengikat genetik. Tapi lamun dua-dua nangis eueuh beak, nggak ada Pak. Paremen obor. Karena paremen obor sulit mengidentifikasi politik. Orang lain kalau mau maju politik kumpulin Nasution, kumpul orang Sunda, aya amplopna tuh. Arti tuh. Baliknya di ongkosan tuh. Dan saya katakan, selama saya menjabat menjadi anggota DPR selama 3 tahun, wakil bupati 1 tahun, bupati 2 periode, saya menikmati hidup. Keikhlasan adalah hari ini, di mana orang datang bukan karena ikatan jabatan, karena ikatan rasa dan cinta. Bukan karena ikatan struktural partai, tidak, karena ini. Dan kita harus disatukan lewat ini, lewat kekuatan fisik kita. Satu rasa, satu jiwa. Belum satu cinta. Nah, ini. Untuk itu ya, siapapun orang yang memiliki ikatan ideologis dengan Deddy Mulyadi, saya pesen yang mau jadi pemimpin daerah, kabupaten, kota, pesen saya itu. Kamu Om Jen, pesen saya itu. Bu Erlita, pesen saya itu. Bu Euy, saya pesen saya itu. Jagalah alam Sundamu sebagaimana engkau menjaga kehormatan dirimu. Ini. Untuk itu saya berucap terima kasih pada semua yang datang ke sini. Ada yang jalan dari Jawa Timur 5 hari nginep di sini. Ada yang tadi malam dari Tangerang naik motor nganterin kue 6 jam perjalanan. Mungkin ada banyak lagi yang datang, yang hadir di sini, nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang paling utama adalah kita berkumpul di sini karena rasa dan karena cinta. Dan kita berkumpul di sini bukan memperingati ulang tahunnya Deddy Mulyadi, bukan. Kita berkumpul di sini adalah mengingat ibu kita masing-masing. Ingat Kak Indo, ingat Kak Indo. Siapapun pasti punya ibu. Siapapun pasti punya ibu. Siapapun pasti punya ibu. Dan siapapun pasti dicintai oleh ibu. Maka andai kata hidup kita ingin mulia, andai kata hidup kita ingin sempurna, cintailah ibumu sepenuh hati. Sayangi ibumu sepenuh hatimu. Sayangi ibumu dengan jiwamu. Gerapikanya indung anjeun supaya anjeun teu papisah dinu mangsa. Sanajan ayeuna urang papisah jeung indung urang sewang-sewangan, hiji waktu urang bakal ngahiji di alam anu saru.
sanajan aulah dikantunkeun ku ibuna ti yuswa 2 sasih gumelar, ibuna tetap ayah di mana wae aap ayah. Saya kalau ditanya apa yang membuat Deddy Mulyadi selalu survive, ibu saya. Dalam setiap peristiwa kemanapun, dalam keadaan apapun, ketika saya mengalami kesulitan, dia selalu datang dan hadir di samping saya, sambil memeluk saya dan berkata, Dedi anak emi teu kudu melang, da KPG bakal kalaku. Tradisi apa yang sering saya lakukan ketika menghadapi hal yang berat, ketika seluruh alam terkunci? Jam 12 malam, saya selalu datang ke kuburan ibu saya, sambil bercerita tentang apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan. Dan semuanya selalu selesai, tak pernah ada yang gagal. Jadi, yang ini yang tukang nyari doa kemana-mana, yang nyari doa ke sana, nyari doa ke sini, saya katakan gak usah, minta doa sama ibunya saja. Karena apa? Banyak yang lain juga yang riweuh ngadoakeun urang mana negeripu. Bener nggak? Iya. Saya ini kalau bantu orang terus mendoa pada saya selalu berbalik pada dia. Berdoalah untuk diri Anda sendiri. Agar apa? Agar rezeki Anda terbuka. Belajar. Ulah dibalik aku. Insya Allah Om jadi didoakan jadi bupati, insya Allah jadi RT kita kapilih ya. Tuh kan? Ayo kembali ke ibu. Dan saya itu termasuk orang yang sangat menyukai perempuan yang memiliki sifat-sifat indah, tenang, lembut, mau berkorban, tidak pernah hitungan. Kenapa? Karena dalam diri ibu itu nggak pernah hitungan. Jadi kalau ditanya tentang hitungan, Deddy Mulyadi sejak jadi anggota DPRD sampai jadi wakil bupati, sampai bupati 2 periode, sampai hari ini saya tidak pernah punya catatan apapun dalam hidup, termasuk catatan keuangan. Aing mah teu boga. Teu boga. Lamun dicatatkeun lieur hulu aing. Sudahlah. Malam ini adalah malam kebahagiaan, malam rasa, malam cinta, dan pada akhirnya selama saya rehat dalam jabatan struktural eksekutif, saya rehat di sini di Lembur Pakuan. Kenapa saya rehat di sini? Saya lagi bertapa mendekatkan diri pada ibu saya. Kenapa saya rehat di sini? Saya ingin membuktikan pada seluruh warga kampung ini tertata berkat Mekarsiti. Dan ini ada monumen Mekarsiti. Keberadaannya tetap ada dan dirasakan menjadi siklus ekonomi bagi lingkungannya. Kebersihannya karena ibu saya tukang bebersih luar biasa. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dulu saya punya kakak saya Waade yang setiap hari suka diledek orang karena setiap hari selalu mengutin sampah saja kerjanya, sehingga sering diledek, dianggap orang yang stres. Sekarang saya meneruskan kebiasaan itu sampai hari ini. Dede dimanapun pasti memungut sampah ketika terlihat, memasukkannya ke saku atau simpan ke tempat sampah. Saya ingin bersih itu adalah refleksi dari diri yang indah, karena Allah itu maha indah. Kalau semangat, ayo coba. Atur nuhun kasadayana nutos linggih dapat paran hapunten upami teu dipasihan tua, hapunten upami teu dipasihan hapunten pisan, hapunten nu kasuhun. Terus mayunkeun. Mudah-mudahan ieu janten murgi kamuliaan. Mudah-mudahan janten wengi karahayuan. Amin. Kemudian hadir di dieu sing rahayu hirupna, rahayu ragana, waras jiwana. Yuk urang sami-sami mulang ka Lembur Pakuan, lembur matuh dayeuh maneh Banjar Karang Pamidangan. Cag paralun anu kasuhun weninggali nu dipamri ajrih kaprihatur kun payakun jadi sadaya paniatan urang. Cag Allahumma fikil aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
Sallallahu